dimudahkan segala urusan, dikabulkan semua hajat, diampuni semua dosa-dosa kita. Akhirnya bisa diberikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pelajaran yang lalu ada 2 wirid yang jangan sampai ketinggalan. Boleh memilih dari satu ini, satu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, atau subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kalau dibaca terus, insya Allah cepat hafal. Jadi karakternya zikir, karakternya Quran itu yang penting dibiasakan untuk membaca. Bahasa Inggrisnya ulino. Tapi kalau panjenengan tidak istiqomah ya pasti tidak lupa. Orang-orang hafal Quran itu yang penting deres saja sudah pasti tidak akan lupa. Tapi kalau sudah tidak deres, kenapa kita dengan istri itu aja nggak lupa? Kenapa? Ya karena gelibet mendina berperiku ya. Ya. Coba kalau ketemunya setahun sekali gitu. Pasti lupa ibu dulu tak sopo itu. Hari ini kita akan membaca beberapa hadis tentang zikir-zikir Rasulullah. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la anna aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4 kalimat yang bisa menggetarkan arasy. Jadi benar kalimat biasa nih. Dengan maca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, arasy itu bergetar. Dan kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca kalimat ini, 4 kalimat ini, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, mimma tala'at alaihi syams, daripada terbitnya matahari. Panjenengan tahu terbitnya matahari itu pertanda apa? Ya nikmat Allah. Matahari itu kan manfaatnya besar. Satu orang bisa hidup punya energi karena matahari. Bahkan akhir-akhir ini yang karena COVID itu harus berjemur di matahari. Memang benar-benar sernini tidak ada kehidupan. Jadi sernini atau matahari itu bagian dari nikmat yang terbesar. Tapi lebih dicintai membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pun saged nggih, yang kula contoh itu kadang dilagu-lagu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak disebutkan jumlah, tapi setiap orang membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah akan limpahkan kenikmatan kepadanya melebihi kenikmatan sinar matahari. Sinar matahari ini manfaatnya kayak macam begini, tapi kalah dengan manfaatnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cuma kadang-kadang ada orang itu yang sensitif, ada orang itu yang biasa. Sensitif itu apa? Dia merasakan efek zikirnya, dia merasakan. Ada
Ada orang itu tidak sensitif, biasa ya. Kalau kalian mau coba tanggungan lah ya. Jadi ada orang itu yang memang hatinya sangat perasa dalam zikir, ada yang biasa-biasa saja. Bahkan ada orang itu yang seakan-akan tidak merasakan efek zikir itu. Seperti tadi ada hadis mengatakan, man kharaja min baitihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qala bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian qala hudita wa kufita wa wukita wa tanahhash syaitan. Orang yang keluar dari rumahnya atau dari mana saja dia keluar, baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah, dia dikasih petunjuk sama Allah. Ini kan janji, Pak. Dicukupi sama Allah, dijaga sama Allah, dan dilindungi dari syaitan. Kok yakin, berarti yakin. Yakin. Kalau yakin kan biasa. Nah, yakin itu teman yakin. Akan dicukupi sama Allah. Buktinya apa? Saya baru saja ngomong itu, kopinya sudah keluar. Ini kan dicukupi langsung sama Allah. Luar biasa. Coba saya tidak baca tadi doa itu, mungkin tidak datang anak bawa kopi. Masya Allah. Sudah. Tambahan militan apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba teliti teksnya ya. Ada beberapa teks tentang hadis ini. Yang pertama, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak pakai yuhyi wa yumiit. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa orang yang membaca kalimat ini asyra marratin, 10 kali setiap hari, kana kaman aqtaqa arba'atu anfusin waladi Ismail, pahalanya seperti memerdekakan sebanyak 10 budak dari keturunan Ismail. Jadi ada satu sedekah yang terbesar itu memerdekakan budak. Dulu, sekarang tidak ada budak. Itu sedekah yang terbesar. Itu cukup digantikan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Asyra marrat. Saya berkali-kali ini diwaca Pak, jam pinten Pak. Kadang-kadang jamaah itu takon ini. Sing saya itu jam pinten. Kalau jawab, tidak ada wirid yang paling bagus kecuali dibaca pagi hari. Kecuali kalau ada anjuran sore hari. Tapi kalau umum tidak ada yang lebih bagus kecuali pagi hari. Ingat tadi kita. Yang tadi gini. Makanya kalau dalam sholat sudah baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ada yang langsung 10 kali. Kita kan 3 kali. Kalau dibaca siang hari boleh Pak? Boleh, saya jawab. Kalau dibaca itu sore hari boleh Pak? Boleh. Malam hari boleh Pak? Boleh. Ini boten moco Pak? Ya ojo takon. Ojo takon dulu Pak. Jadi wiritan-wiritan seperti ini kan sudah sering kita baca. Cuman kita ini diyakinkan kembali oleh Rasulullah dalam hadis. Ada yang terkait dengan jumlah, ada yang terkait
dengan waktu. Ingat, di waktu dan jumlah. Nanti diteliti Pak. Ada zikir yang terkait dengan waktu, ada yang terkait dengan jumlah. Ada zikir itu yang oleh Rasulullah memang harus dibaca dengan waktu tertentu. Ada yang tidak. Ada yang dengan jumlah tertentu, ada yang tidak. Itu karakter zikir. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca wirid ini berapa kali? Fi yaumin, dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Ya harus dosa Pak, ini 100. Ngomong-ngomong, milih-milih itu Pak, dosa kali 100 militan. Ya kalau yakin ini dosa. Gimana itu cuma duit, milih itu di 100.000 kali 100.000, ya milih 100.000. Itu karakteristik sama. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebaiknya saya menghatamkan Quran itu berapa hari sekali? Jawab oleh Nabi, hafalkan Quran seminggu sekali. Waduh Nabi, hatamkan Quran sebulan sekali. Jadi Abdullah, wah sebulan sekali ya enteng Nabi, enteng banget. Boleh ditambah Nabi? Ya sudah, hatamkan Quran seminggu sekali. Niki level. Katanya Abdullah, wah seminggu sekali ya enteng Nabi. Tambahkan lagi. Jawab Rasulullah, khatamkan Quran 3 hari sekali. 3 hari sekali diteruskan oleh Nabi, jangan bertanya lagi. Baru mandek. Jangan bertanya lagi. Soalnya ditakoni diterus Pak, iso-iso terus. Enteng Nabi, enteng. Jadi sahabat itu kalau dikasih perintah sama Nabi itu enteng Pak. Nabi ngomong saulan kendeng, seminggu kendeng, 3 hari sekali kendeng. Itu kalau ditanya terus bisa sehari sekali. Khatam Quran sendiri. Jangan lebih dari itu. Ini kan hadis mengatakan bahwa ada orang yang bukan larangan kalau khataman sendirian tidak boleh sehari khatam. Paling tidak orang 3 dari 1 hari 10 juz itu yang dijadikan landasan orang khataman bertiga berempat. Kalau sendirian 3 hari sekali khatam. Nikulah anu gitu, nikulah sahabat Nabi. Coba ya, sahabat takmir, sahabat ustaz. Terus pun di ustaz, khataman yang paling saya ini ya saulan pisan. Mboten asa setahun pisan ya. Jadi tawar menawarnya beda Pak. Ini sahabat tawar menawar lebih berat. Tapi ini awak dhewe tawar menawar ambil yang lebih. Apa keutamaan orang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari? Kanat lahu adla asyri liqabin. Dia seperti memerdekakan 10 hamba, 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, dan ditulis baginya 100 kebaikan. Insyaallah. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dihapuskan 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan dia dijaga oleh Allah dari syaitan. Dia punya benteng dari syaitan. Orang kalau sudah punya benteng dari syaitan, hidupnya pasti terjaga dan tidak akan maksiat. Karena beserta orang yang bermaksiat itu pasti ada syaitan. Hanya cukup membaca la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus diteliti oleh beberapa ulama Pak. Macamnya 100 kali. Kira-kira dengan maca 100 itu butuh berapa menit Pak?
seperti tengah api cepet 100. Zikir itu Pak, memang yang sebaiknya siri itu pelan, tapi tetap talafut diucap. La ilaha illallah la syarika lahu wa lahu wa lahu syarika. La ilaha illallah la syarika lahu wa lahu wa lahu syarika. Satu la ilaha illallah ini butuh berapa detik kira-kira? 3 detik. 3 detik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat hadis tentang sholat subuh. Jadi siapa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian berada di tempatnya dalam keadaan berwudu, tidak melakukan hal-hal yang tidak manfaat sampai tuluh atau sampai terbitnya matahari, dia tutup dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka kalau dia melakukan itu karena Allah, dia mendapatkan pahala seperti haji mabrur. Coba. Nah, ternyata diteliti. Ini kan wiridannya Rasulullah 100 kali la ilaha illallah setelah subuh. Setelah subuh. Jadi kalau panjenengan lupa, seandainya saya tidak ada pengajian kan yang jauh. Dari pengajian ini sampai ke apa? Menunggu waktu syuruk. Tapi kalau tidak ada pengajian, Pak, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah pelan-pelan, Pak. Kalau Quran itu takdir, cukup sambil menunggu waktu syuruk 100 kali pas. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Makanya kalau tidak ada pengajian, zikirnya Nabi sambil menunggu waktu syuruk itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika 100 kali pelan-pelan. Di hari itu, Pak, kita dilimpahi pahala oleh Allah seperti memerdekakan 10 budak. Ditulis 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan, dan mendapat benteng dari syaitan. Tiap pagi diwajib, harus tiap pagi. Atau tidak sempat, ya kan ini zikir kan sudah hafal sambil berkendaraan. Misalkan panjenengan kerja dengan kota mereka, dari kita kota itu hampir 45 menit. Diwajib kalian dari sepeda motor, kalian dari motor, masalah. Itu namanya waktunya tidak terbuang sia-sia. Dan yakin dijaga sama Allah. Caranya Allah menjaga, Allah turunkan para malaikat. Otomatis Allah akan memudahkan semua urusan kita. Terus gak diragukan lagi, Pak. Makanya kita itu, kenapa orang mukmin tidak boleh susah, orang mukmin tidak boleh gelisah, orang mukmin tidak boleh takut dengan hidup ini, karena ada doanya. Ada doanya. Beruntung kita dikasih doa-doa seperti itu. Kenapa ada kurang keyakinan di hati? Sawangannya kok gak mantep kalian doa ini juga? Ya karena gak rutin. Coba rutinkan, nanti akan terasa keyakinan. Allah yang akan turunkan keyakinan. Kok berubah kabeh? Biasanya bojone kalau cerewet diwaca zikir ini, tambah cerewet. Nanti kurang rutin ini namanya, kurang rutin. 40 hari saya kan pernah sering mengatakan bagaimana merutinkan wiridan itu, Pak. Hitungannya itu minimal 40 hari. Ini untuk pembuktian kita bahwa kita ini istiqomah. Kalau 40 hari putus, ya ulang lagi dari awal. Maka dulu saya sampaikan, ada orang itu hutangnya banyak, gak karuan. Benar tak tahu, enggak ya? Bukan. Ini kan hutang apa ini? Hutang dikit tapi. Dia itu bangkrut dari perusahaannya, hutangnya receh. Terus datang kepada saya, Pak, terus pun jadi gini apa wiritane? Saya kasih wiritan salat duha ya wis nglakoni. Waqiah wis nglakoni ya. Wiritan-wiritan ya rozak wis dilakoni kan. Kamu kok nglakoni kabeh? Nggih derek tembus mawon. Oh. Berarti tinggal 1 wiritan. Dan ini 40
Umpama sampeyan nglakoni iki kok gak iso nyaur. Ya wis buntuan. Ana sing error ana awak sampeyan. Nopo? Salat berjamaah 40 hari tanpa putus di masjid. Salat berjamaah 40 hari tanpa putus di masjid. Oke, top amalan ijazah ini. Jadi zaman sholat terserah mulainya hari apa, tanggal berapa, sampai itu sampai 40 hari. Nggak boleh putus, harus di masjid. Masjidnya boleh di mana-mana. Dan harus makmumnya imam yang asli. Paham maksudnya Pak? Imam yang asli itu Pak mesti diisi Pak ngomatin. Kan kadang-kadang orang itu usmani buya orang mana sholat imamnya. Kedua imam itu imam asli itu, imam KW ini. Ya sholatnya sah Pak, tapi untuk urusan fadilah tidak bisa. Berat ini, itu terserah sampean. Karena kasus sampean ini berat, model penyakitnya berat, maka dosisnya harus berat. Dan kalau orang itu ahli jamaah akan berat juga. Dimanapun sampean berada, pastikan waktu sholat itu ada di masjid dan sampean itu berjamaah dengan imam masjid yang asli. Ini kerja ini pun karena tidak ada jalan lain. Tapi ingat, kalau putus batal, balik ketahuan. Putus misalkan dapat 20, kok bolong itu, baliknya mana ketahuan. Utang apa Ustaz? Yo ini kok utangmu akeh, nek utangmu titik, tak kaya sing enteng-enteng, utangnya akeh. Utang miliaran kok diminta titik. Ini pun karena dia begitu tertutup dengan beban hutang itu dia lakukan seperti itu. Fase pertama kuat sampai 3 minggu. 3 minggu benar kuat. Nopo? Beduk-beduk keturun. Tahkim lu gak jamaah wis kata barengan. Fase kedua sampai sebulan. Ternyata lalai lagi. Batal. Nah, fase ketiga ini Pak, sudah dihitungkan katanya dia 37 hari. Dadak waktu menjelang sholat zuhur ditelepon sama kawannya, Pak, tekore di sana, Pak. Iko job-joban, tender besar sampai, dan pasti untung sampai. Saya Pak ya, ditelok jam 11. Loh, jadi Ustaz 40 hari. Kok 37 soalnya tender? Padahal itu ujian dari wiridan itu Pak. Karena setiap amalan Allah kasih ujian sabar. Jadi Ustaz 40 hari gak putus. Ini 37 kurang 3 hari kok orang tender. Dan nilai tendernya itu akan bisa menutupi semua hutang-hutang. Mungkin karena josnya wiridan, josnya amalan bisa kok ditinggal Pak. Sudah putus sudah 37 selesai Ustaz. Ternyata sampai di sana Pak batal tender itu. Baru dia ingat kalau kurang 3 hari balik mana? Sudah di fase yang keempat dia berhasil 40 hari dia berhasil. Ketika saya sholat subuh di satu masjid, sudah saya walaupun lari bawa ini gimana? Datang kepada saya bawa amplopnya itu bukan amplop biasa, tebal sekali. Saya tidak tahu isinya apa waktu itu. Ternyata isinya uang. Habis subuhan ini dia memberi uang kepada saya. Niki, Ustaz, nama panjenengan dulu. Mau beri Pak? Bagi hasil kerjaan kula pun lancar, perusahaan kula pun balik, utang kula pun nyawa. Ternyata luar biasa. Terapi sholat berjamaah di masjid 40 hari tanpa putus. Terus setelah itu saya tanya, "Loh Pak, sama kali saya nyawa utang ini mandek Pak? Gak sholat jamaah, boten Ustaz. Kalau terus sakit, tambah enak aku. Hidup saya tambah enak, lama-lama tambah enak. Kalau ketagihan nanti saat ini biasanya jamaah ada kata kok, ini dorongan kalau untuk kau. Itu artinya dia telah merasakan lezatnya berzikir. Orang merasakan lezatnya berzikir
berzikir itu biasanya akan tercover semua kebutuhan dunianya dulu, baru nanti kepada akhirat. Itu selalu karakter zikir. Ekonomi dicukupi, rumah tangga ditonton sama Allah. Ada persoalan tapi selalu bisa menyelesaikan. Itu fadilah zikir yang utamakan. Tidak langsung ujung-ujung akhirat. Dunianya digarap dulu. Walaupun zikir terhadap dunia itu nilainya kecil, dunia itu untuk zikir. Tadi itu terbitnya matahari saja kalah dengan subhanallah walhamdulillah. Tapi memang harus istiqomah. Apapun Bapak Ibu, orang-orang yang pekerjaan kontrak ini belum diangkat menjadi karyawan tetap, kontrak itu kan dinilai sama bosnya. Dan nilai pertama dari mana? Dari kedisiplinan. Yang disiplin itu dalam agama disebut dengan istiqomah. Coba kamu dicoba sebulan, ya apa kira-kira kerja? Sama 40 hari dihitungan yang sangat wajar untuk membuktikan bahwa dia serius atau tidak. Makanya ada kategori orang berzikir serius dan orang berzikir tidak serius. Orang berzikir serius itu istiqomah. Buat sama coba, masya Allah, luar biasa. Tapi dia waktu. Satu, barokahnya jamaah. Dua, barokahnya masjid. Tiga, barokahnya awal waktu. Top-topnya amal. Sudah berjamaah di masjid awal waktu. Tiga ini dilakukan 40 hari nggak putus. Kalau ada perubahan dalam kehidupan, berarti Nabi itu bohong. Ternyata berubah juga. Coba sama lakukan wabot saja. Ini tahu pasti oleh orang mulut putus nanti. Ya. Saya dulu pernah mengamalkan itu waktu undangan di daerah Tampak di Sidoarjo. Ada dulu itu tidak ada masjid belas tambah. Tidak ada musola, waktu ya sudah. Biasanya di mana? Masyarakatnya sholatnya di rumah masing-masing. Ya wis. Yaitu ujian dari Allah. Saya pikir kan mesti kampung itu kan ada masjidnya tuh. Ternyata ada kampung itu tidak ada masjid, ya ada. Daerah tambahnya. Aku yang mesel, ruang tak tahu dengan aku ini dalam hati Pak, tapi di rumah masing undangan tidak enak. Ya sudah. Seperti ini Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Tidak bisa kita rasakan 3 hari, seminggu tidak bisa. Coba 40 hari, 100 setiap pagi, 100 setiap pagi, 100 setiap pagi. Nanti rasakan di hari yang 40. Loh, ini harus yakin, tidak bisa. Saya ceramah harus meyakinkan. Kadang orang itu sudah dikasih wiridan tapi gak yakin. Gini nenek ngobrol sama wajah, bukan ngobrol, bukan nomor-nomor, tidak bisa begitu. Diantar koper Sampai akan bisa merasakan ini kalau kita lakukan setiap hari sampai 40 hari. Dan biasanya orang kalau sudah lewat ujian-ujian sampai 40 hari tidak akan pernah mau meninggalkan ini karena ketagihan. Lah ketagihan itulah yang kita kejar. Orang itu ketagihan zikir, ketagihan wiridan. Masya Allah. Sampai kalau ketagihan tangan itu, oke, tidak mau meninggalkan. Sudah tahu manfaatnya, sudah tahu fadilah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ini namanya zikir tauhid. Tapi tidak disebutkan jumlahnya, tidak disebutkan waktunya. Umum. Ada hadis yang menyatakan jaddidu imanakum, perbaharui imanmu, jaddidu imanakum, perbaharui imanmu. Sahabat menjawab, fa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana saya memperbaharui iman saya? Qul la ilaha illallah. Jadi kalau pagi hari kadang-kadang kita ini ngobrolnya menjurus kepada syirik, ngobrolnya menjurus kepada murtad, dinetralkan dengan la ilaha illallah. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana dengan orang yang meremehkan surga dan neraka? Dan inilah usul gitu. Hadis-hadis ngomong itu boleh.
Aku gak perlu mlebu swarga, gak penting senang rokok ae untuk kanca-kancaku kabeh. Kanca cangkrukane mlebu rokok kabeh. Artis-artis yang mlebu rokok, kabeh mlebu rokok iki kan kudu artis Hollywood, kudu penyanyi-penyanyi internasional itu iso-iso gawe acara konser nang rokok. Bapak Ibu tahu hukumnya orang mengatakan itu sudah murtad secara nyata gitu. Sementara ulama pun dimawon ketika ada orang meremehkan akhirat, meremehkan surga, meremehkan neraka dengan gaya-gaya yang ya melecehkan, itu sudah murtad secara nyata. Murtad secara nyata. Jangan mau kita ngomong hukumnya apa Pak? Murtad secara nyata. Meremehkan perintah sholat, meremehkan Rasulullah, itu murtad secara nyata. Lah kadang-kadang ada murtad tapi nggak nyata Pak. Contohnya gini, awak dia butuh duit, sama kawan itu, aku utang duit kok aja, iya, 5 juta ya, anakku loro ya, nah, aku di PHK kok bukan duit kayak berobat, ya wis tak kayak gitu, 5 juta bisa beli sahur ya, api Pak temannya. Suwun yo. Kalau sampean ana mati ya, Cak. Kalau sampean keluarga ku yo opo? Gak ono sampean aku mati, Cak. Gak ono sampean keluarga ku yo opo, Cak. Itu murtad sama. Seakan-akan dia menyandarkan kehidupan dan keselamatan keluarganya bukan kepada Allah, tapi kepada kawan. Loh, murtad sama ini, Pak. Bisa dinetralkan dengan ini. Dinetralkan dengan la ilaha illallah. Biasanya orang itu kan cangkruan itu kan sering Pak berkelakar ngomong-ngomong. Oh, motornya anyar kan kira. Motornya anyar. Kok ini iso motor api kok ini? Yo jelas wong aku kok. Oh, mosok gak kenal aku kok. Aku iki. Lah yo kan sombong kan. Awake dhewe kan. Loh kata-kata ini sama Pak, itu murtad sama. Setiap pengakuan adanya rezeki yang menisbatkan kepada dirinya bukan kepada Razzaq Allah, itu murtad sama. Ucapan itu yang meniadakan Allah Pak. Cuma sama. Kata yang situ ya mau, kata dalam busuan saudara milih neraka ya Allah. Padha kanca-kancane. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Seperti tentang meremehkan sedekah sebagai perintah Allah. Wis gak usah sedekah, aku medhit kaya ngene ya sugih. Endi jarine sedekah supaya wong sugih ku kancaku sedekah ali sedekah tambah melarang. Aku gak tahu sedekah malah tak gawe togel lah sugih. Ini buktinya apa? Dia muslim Pak, tapi mengatakan hal-hal seperti itu. La wirid untuk menetralkan. Mungkin sekiranya dalam sehari itu kita mengucapkan kata-kata yang menjurus kepada murtad, itu kalimat apa? La ilaha illallah. Saya kira sampai sini Bapak Ibu. Saya mau ke Solo ini. Ditunggu dari 4:30 sama anak istri. Insya Allah kita lanjutkan dalam Rabu yang akan datang. Di ke Solo ada acara sampai malam nanti, terus tolak ke Surabaya. Suruh nginep enak mau karena besok subuh ada tanggung jawab ke Masjid Baiti Jannati. Jadi mudah-mudahan hari ini kita diberikan ilmu yang manfaat. Ada 3 pelajaran hari ini. Kita subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga kita la ilaha illallah. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ij'alna malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah